Ketahuilah sahabat BN terutama anak muda, kalian boleh saja tamat SMA, tamat perguruan tinggi S1, S2, S3, kalian boleh jadi orang hebat. Tetapi kalau kalian tidak ditunjuk ajari oleh orang tua kalian, kalau kalian tidak mau ditunjuk ajari orang tua kalian, kalian tidak mau menerima nasihat orang tua kalian, kalian akan menjadi orang kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dapat kembali menemui penonton channel YouTube Bustami Narda yang setia. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, saya selama beberapa hari ini ada sekitar 25 menerima WA dan telepon langsung yang meminta agar saya menyampaikan video tentang hormat kepada kedua orang tua. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada penonton channel YouTube yang berbahagia, terutama sekali kepada diri saya sendiri. Dua orang tua, ibu dan bapa, ayah dan bunda, umi dan abi, adalah bagaikan dua pelita di dalam gelap gulita yang selalu menerangi kita. Bagaikan dua buah pelabuhan tenang tempat kita menambatkan perahu untuk berlindung dari keresahan hidup. Apa artinya? Kedua orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada kita, yang tidak akan pernah dapat kita balas budi baiknya. Walaupun mungkin kita ambil gunung emas, kita bawa kepada ayah dan bunda. Kita ambil sungai berlian, kita bawa kepada orang tua kita. Kita berikan kepadanya. Tidak akan terbalas jasanya, budi baiknya. Semenjak ibunda mengandung 9 bulan 10 hari. Sampai dia melahirkan meregang nyawa. Sampai dia menyusukan kita. Ketika malam tiba, ketika dingin menusuk tulang, kita tidur belum tahu apa-apa. Begitu kita tersentak, menggeliat, merengek, bunda terbangun melihat anak yang dihinggapi seekor nyamuk kecil. Hati bergejolak, menghalau nyamuk kecil itu. Air mata jatuh. Aduh, bagaimana saya tertidur, anak saya digigit nyamuk. Ketika mau makan, begitu nasi masuk ke piring, begitu satu suap nasi dimakan, menangis sang anak. Dilihat rupanya dia buang air besar. Tinggalkan nasi, ambil anak, bersihkan ke kamar mandi. Begitu sudah bersih, kadang-kadang lupa mencuci tangan, langsung menyuap nasi. Seorang ayah pergi membanting tulang, menjemur tubuh yang hitam di tengah ladang, di tengah sawah, di tengah pasar, di mana-mana untuk anak sebidang tulang. Tidak pernah orang tua manapun yang mengingat bahwa menghitung-hitung nasi yang telah dimakan anaknya, menghitung-hitung uang sekolah, uang kuliah anak yang telah habis berapa uangnya, menghitung-hitung berapa gelas air susu habis, menghitung-hitung berapa banyak uang yang telah dihabiskan anak untuk pembeli beras. Tidak pernah orang tua mengingat itu sekalipun untuk membesarkan anaknya.
Maka dikatakan orang, sayang anak sepanjang penggalan, sayang ayah dan bunda sepanjang jalan. Tidak ada batas kedua orang tua sayangnya kepada anak. Tetapi anak sering punya batas kepada orang tua sayangnya. Ketika anak berpacaran di tengah malam yang remang-remang, hanya diterangi rembulan di bawah sebatang pohon kemuning, lupa kedua orang tua. Tetapi orang tua ketika makan di restoran sendirian di bawah orang, anak yang tidak makan di rumah menitik air mata. Untuk itu sahabat BN yang berbahagia, terutama kalian yang masih muda-muda, jangan kalian lupakan orang tua kalian karena kalian telah S1, S2, S3. Jangan kalian anggap enteng orang tua kalian yang hanya tamat SD atau yang hanya tamat SMA atau yang tidak tahu dengan huruf. Gara-gara kalian sekarang ini sudah seorang sarjana, sudah seorang ilmuwan, sudah seorang doktor, sudah seorang profesor. Jangan, kalau itu kalian lakukan, kalian menjadi anak durhaka. Anak durhaka akan mendapat pembalasan dari Allah mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Kita lihat ada orang yang telah tinggi pendidikan, lantas membawa orang tuanya ke pengadilan. Astagfirullah. Astagfirullah. Sungguh, saya baru saja ditelepon di suatu kampung. Ada anak perempuannya 4 orang. Dia sudah tua. Rumah papan dibuat di sel untuk di sel. Karena sekarang sudah masuk listrik. Di sel itu tidak berguna lagi. Ditaruhnya ibunya di sana. Padahal dia sudah punya rumah bagus. Astagfirullah. Ada juga baru tadi menjelang saya ini merekam video ini, ada datang telepon kepada saya. Anaknya dikeluhkannya karena ketika dia ajukan anaknya untuk seseorang yang akan jadi jodohnya, lantas anaknya mengatakan, "Mama ini bodoh. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Anak dijodoh-jodohkan. Saya sudah sekolah, tidak mau saya dijodoh-jodohkan." Kurang ajar sekali bahasanya kepada ibunya. Ibunya yang nelpon ke saya. Dia tanya, bagaimana zaman Siti Nurbaya itu? Apa cerita Siti Nurbaya itu, Pak? Saya katakan, saya sudah ratusan kali menamatkan buku cerita Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu orang yang sangat hormat kepada orang tuanya. Dia menikah dengan Datuk Meringgi karena dia ingin membalas budi orang tuanya. Karena Datuk Meringgi ingin memenjarakan ayahnya karena ayahnya tidak mampu bayar utang kepada Datuk Meringgi. Tetapi katanya, biar saya ayah yang gantinya. Bukan Siti Nurbaya dipaksa oleh ayahnya kawin dengan Datuk Meringgi. Tetapi anak sekarang karena tidak baca itu, dia sok-sok orang modern, dikatakannya zaman Siti Nurbaya zaman kawin paksa. Tidak. Siti Nurbaya seorang anak yang paling hormat kepada orang tuanya. Daripada orang tuanya dipenjarakan Datuk Meringgi. Karena Datuk Meringgi memberi utang orang tuanya hanya ingin karena gantinya anaknya Siti Nurbaya. Maka Siti Nurbaya siap mengorbankan cintanya untuk ayahnya. Itu ceritanya. Sekarang sedikit anak sekarang, saya tidak mau Siti Nurbaya, saya tidak mau dijodoh-jodohkan orang tua. Akhirnya dia menganggap perjodohan yang disarankan oleh orang tua. Orang tuanya tidak maksa menyarankan. Karena dia tidak mau mendiskusikan untuk suaminya, untuk istrinya dengan orang tuanya. Karena dia gengsi, dikatakan orang zaman Siti Nurbaya. Banyak sekarang yang sudah hamil 4 bulan baru menikah. Yang sudah hamil 7 bulan baru menikah. Banyak. Yang sudah kumpul keyboard 5 tahun, 6 tahun baru menikah. Mana yang baik didiskusikan dengan orang tua untuk jodoh kita? Daripada hamil duluan baru menikah. Sekali lagi saya katakan, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu, hormati orang tuamu, hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ayahmu.
Sahabat BN yang berbahagia, memang saya akui bahwa bicara tentang kedurhakaan kepada orang tua, saya agak emosional sedikit membicarakannya. Saya membayangkan bagaimana sulitnya orang tua membesarkan anaknya. Saya memang agak terpancing emosi tadi membicarakannya. Sahabat BN sekalian, cobalah. Sahabat BN, kalian yang sudah bersusah payah, orang tua kalian mendidik, kalian melahirkan, kalian membesarkan, kalian menyekolahkan kalian sampai kalian ke perguruan tinggi. Kalau kalian durhaka pada orang tua kalian, sungguh tidak akan ada obatnya selain dari neraka dan sengsara di dunia. Saya menemukan ada seorang yang sekolah di kota, kembali ke kampung. Sampai di kampung saya datang ke rumahnya. Orang tuanya tak lama-lama tak ke ruang tamu. Saya tanya, mana orang tuanya? Waduh, saya tadi di dapur. Kenapa? Saya masak. Saya buat rebus air. Kok enggak kamu? Saya bilang semananya. Ya, anak saya itu kan tak biasa masak. Kukunya panjang-panjang, nanti kan rusak kukunya. Saya kan orang di kampung juga. Waduh, ternyata dia di kota itu makan pakai ketering. Mamanya di rumah, orang tuanya di rumah ke sawah tiap hari. Uang upah ke sawah oleh orang tuanya dibuatnya untuk makan ketering. Sehingga kukunya bagus-bagus. Kuku ibunya di rumah ada hitam-hitam. Durhaka namanya itu. Orang tua karena tidak sekolah, anaknya sudah dianggapnya raja. Sehingga orang tua yang anaknya sekolah ketakutan pada anaknya. Menganggap anaknya sudah hebat, sudah sarjana, sudah tamat SMA. Sehingga takut mengajari anaknya. Ketahuilah, sahabat BN terutama anak muda, kalian boleh saja tamat SMA, tamat perguruan tinggi S1, S2, S3. Kalian boleh jadi orang hebat. Tetapi kalau kalian tidak ditunjuk ajari oleh orang tua kalian, kalau kalian tidak mau ditunjuk ajari orang tua kalian, kalian tidak mau menerima nasihat orang tua kalian, kalian akan menjadi orang kurang ajar. Orang dikatakan tidak sekolah tidak begitu sakit hatinya, tidak begitu tersinggung. Tetapi kalau dibilang kurang ajar, sangat tersinggung. Orang yang tidak ditunjuk ajari orang tuanya, tidak mau menerima nasihat orang tuanya, itu namanya orang kurang ajar. Jangan sampai ada Dr. Andes, esos, insinyur yang disebut orang kurang ajar. Jangan sampai dibilang orang ada doktor yang doktor kurang ajar. Jangan sampai ada profesor yang dibilang orang profesor kurang ajar. Jangan sampai. Untuk itu, seberapa tinggi pun pendidikan kita, kita perlu tunjuk ajaran orang tua. Seorang profesor doktor yang saya tulis bukunya, dia mengatakan orang tuanya hanya taman MTSN yang laki-laki, yang perempuan, yang laki-laki hanya kelas 5 sekolah, kelas 3 sekolah dasar. Tetapi ketika dia profesor, dia tetap minta pendapat pada orang tuanya. Dan orang tuanya lancar memberikan pendapat. Walaupun dia tidak tamat SD, walaupun dia hanya tamat MTSN, tapi dia rasakan orang tuanya itu tidak perlu pakai diktat menunjuk ajari anaknya yang profesor. Lancar. Saya saja yang profesor kata, mengajar di depan mahasiswa masih perlu pakai diktat. Orang tua saya yang tamat MTSN, orang tua saya yang tidak tamat SD laki-laki, waktu mengajari saya yang profesor, tidak perlu pakai diktat tapi lancar. Dan penting bagi saya katanya. Itulah kelebihan orang tua. Jadi sekali lagi, sahabat sekalian, hormatilah orang tua. Hebat Anda kalau ada orang tua Anda meminta diskusikan dengan dia siapa yang kejodoh Anda, hormati dia. Jangan Anda bilang, saya tidak mau zaman Siti Nurbaya. Anda sombong. Jangan begitu. Jangan begitu. Kalau Anda tidak mau menjadi anak durhaka. Jangan begitu. Kita tidak mau bangsa Indonesia ini diisi oleh orang-orang berpendidikan tinggi tapi kurang ajar. Karena dia durhaka pada orang tuanya. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.